Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Kelatasaan untuk pertemuan ke-12. Pada pertemuan ini menyambung dari pertemuan ke-11 yaitu tentang konsep manusia Islam. Pertemuan 11 konsep manusia Islam untuk yang pertama. Untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan ke-12 yaitu konsep manusia Islam part kedua. Kita langsung saja ke pembahasan yang ada pada pertemuan ke-12 ini sebagai lanjutan dari pertemuan ke-11 yang membahas tentang konsep manusia Islam. Pada pembahasan pada pertemuan 11 kemarin kita membahas tentang manusia dalam Al-Quran, istilah-istilah dan makna-maknanya, bagaimana Allah menyapa manusia dengan berbagai macam sebutan, entah An-Nas, entah Al-Bashar, entah Al-Insan atau Bani Adam. Dan kita juga membahas pada pertemuan itu tentang asal-usul penciptaan manusia dari penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama, penciptaan Hawa, Siti Hawa sebagai pendamping dan istri Nabi Adam alaihissalam, dan penciptaan manusia secara umum. Ini ada perbedaan. Kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Pada kesempatan ini, di pembahasan manusia lanjutan, manusia Islam lanjutan, kita akan membahas tujuan hidup manusia. Yang terbaik adalah 4, kurang lebih, yaitu untuk beribadah. Tujuan hidup untuk manusia itu adalah untuk menjadi khalifah, khalifah fil ard, menjadi eh, pengganti atau menjadi petugas yang memakmurkan di muka bumi, dan untuk mengetahui Allah itu ma'rifah, dan untuk mendapatkan cobaan. Yang kedua, kita juga akan bahas tentang fitrah manusia, yang antara lain fitrah itu adalah kecenderungan alami yang Allah tanamkan dalam setiap manusia, yang mana itu nanti akan menjadi eh, dalam tanda kutip bagian sisi Allah yang ada di dalam manusia. Dan kemudian kita akan membahas tentang struktur jiwa manusia, yang pada kesempatan ini kita akan mengacu dan merujuk kepada jiwa menurut Ibn Sina yang terkenal sebagai Ra'isus Syekh atau apa namanya, pemimpin para profesor saat. Baik, kita mulai dengan tujuan hidup manusia. Manusia diciptakan oleh Allah tentu saja tidak untuk main-main, tapi serius, sebagai sebuah proses. Maka keseriusan, tentu saja demikian, keseriusan Allah dalam ciptaan manusia diukur dari tujuannya. Apa sebenarnya tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi ini merujuk kepada Al-Qur'an ya. Tujuan penciptaan manusia itu multidimensi, dan dimensi-dimensi itu saling terkait. Yang pertama adalah tujuan penciptaan manusia menurut Al-Quran adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56 disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua, untuk menjadi khalifah atau imarah, pemakmuran, memakmurkan bumi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 disebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nanti kita satu persatu akan kita bahas apa itu ibadah, apa itu khalifah. Yang ketiga, apa tujuan Allah mencipta manusia adalah untuk mengenal ma'rifah Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 190 disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi orang berakal berpotensi mengenal Allah. Dan keempat, yaitu adalah untuk diuji, ibtila. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Surah Al-Mulk ayat 2. Nah, ini adalah tujuan-tujuan dari penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah untuk meraih kebahagiaan akhirat. Tentu karena kita ini manusia yang Allah ciptakan untuk berorientasi akhirat, maka di awal maka di surah Al-Qasas ayat 77 ini disebutkan wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhir, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada. Anugerah Allah ini dalam bentuk apa saja, potensi manusia. Ada potensi harta, ada potensi kesehatan. Semua yang dimiliki manusia di dunia ini adalah untuk kepentingan akhirat. Nah, ini ayat ini sekaligus menjadi pengingat kita bahwa Unilam memiliki landasan filosofis pada ayat ini. Yang kalau dilanjutkan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka. Nah, itu nanti pembahasan lainnya. Baik, kita mulai untuk apa itu ibadah. Dari tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk menyembah Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an sebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus mengklirkan apa itu makna ibadah atau menyembah. Kita merujuk pada eh, pendapat seorang ulama, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Al-Ibadah fil Islam. Beliau menyebutkan bahwa istilah ibadah mencakup segala apa yang dicintai dan diri Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Beliau membagi ibadah itu ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, yaitu ibadah murni. Ini ibadah yang berdalil ya. Karakteristiknya adalah taufikiyah. Tauqifiyah buat taufikiyah. Tauqifiyah harus berdasarkan dalil perintah yang secara spesifik. Tidak boleh ditambah atau dikurangi. Yang kedua, tujuan utama adalah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, menciptakan simbol bersifat simbolik yang menghubungkan hamba dengan Rabb-nya. Contohnya apa? Sholat, puasa, haji, zakat. Di antara yang ada dalam rukun Islam. Prinsipnya apa? Tidak boleh ada inovasi atau bid'ah dalam tata cara sholat, dalam waktu, dalam bentuknya. Haji sudah ada aturannya, syariat. Sholat juga ada aturannya. Bahwa maghrib itu 3 rakaat, isya itu 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 dan asar 4 rakaat. Itu ada dalilnya. Dan sholat itu ada batasannya. Apa contoh apa batasannya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi soal ibadah mahdhah itu adalah soal di mana keberadaan dalil. Jadi soal ibadah semua haram kecuali ada dalil perintahnya. Beda dengan ibadah ghairu mahdhah yang tidak murni. Ini prinsipnya adalah semua boleh kecuali yang diharamkan oleh dalil, oleh syariat. Kalau yang masalah ibadah mahdhah yang awal ini, semua haram kecuali yang diperintah. Semua tidak boleh kecuali yang diperintahkan. Kalau prinsip pada ibadah ghairu mahdhah, semua boleh kecuali yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah dan oleh Rasul dalam hadisnya. Apa itu ibadah ghairu mahdhah? Karakteristiknya dia mencakup seluruh aktivitas kehidupan. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bekerja,
kemudian berolahraga itu bisa masuk dalam kategori ibadah jika diniatkan untuk ibadah. Dia mencakup seluruh aktivitas kehidupan. Yang kedua, B. Berdasarkan prinsip umum syariat, bukan dalil spesifik, bahwa al-muslimul qawiyyu khairun minal muslimid dhaif, misalkan muslim yang kuat itu lebih baik dibandingkan muslim yang lemah dari sisi fisik misalkan, maka olahraga itu bagian daripada ibadah untuk menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Kesehatan kita bisa jadi modal untuk kita beribadah mahal. Kemudian yang C, karakteristiknya adalah dapat berkembang sesuai zaman selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya apa saja? Bekerja, belajar, menikah, berbuat baik pada tetangga, menjaga lingkungan itu adalah bagian daripada ghairu mahdoh. Yang mahdoh itu ya, yang ghairu mahdoh ini ya semua hal yang tidak bertentangan dengan syariat itu adalah ibadah. Tapi syaratnya adalah saat niatnya lillahi ta'ala, niatnya untuk ibadah. Karena niat itu penting ya, meskipun olahraga, belajar, menjaga lingkungan, kemudian membersihkan lingkungan, membantu tetangga, itu kebaikan. Tapi kalau tidak berbasis pada niat untuk beribadah, niat yang baik, niat lillahi ta'ala untuk Allah, maka itu tidak ada nilainya. Jadi ibadah ini menyambungkan segala ibadah ghairah mahdhah ini adalah menyambungkan segala yang bersifat duniawi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga prinsipnya apa? Seluruh aktivitas duniawi dapat menjadi ibadah dengan dua syarat. Nah, ini syaratnya apa? Supaya olahraga, belajar, berbuat baik tetangga, menjaga lingkungan itu menjadi ibadah. Yang pertama, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara yang sesuai dengan syariat Islam. Niat yang ikhlas artinya tidak ada niat lain kecuali Allah. Kita membantu tetangga itu niatnya adalah untuk lillahi ta'ala. Kemudian juga olahraga pun lillahi ta'ala, belajar lillahi ta'ala, dan segala macam kehidupan kita yang tidak bertentangan dengan syariat diniatkan untuk menyembah dan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan cara yang tidak bertentangan juga dengan syariat. Nah, itu konsep ibadah sebagai tujuan daripada penciptaan manusia. Berikutnya, tujuan yang kedua adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kita coba bahas dulu apa itu khalifah. Mana bahasa khalifah berasal dari kata kholafa yang berarti menggantikan atau mewarisi atau datang setelah. Fil art itu di muka bumi. Secara bahasa khalifah berarti itu secara maknanya, secara bahasa, secara etimologi yaitu pengganti, seorang yang menggantikan pendahulunya. Atau kedua penerus yang melanjutkan estafeta kepemimpinan. Atau yang ketiga adalah wakil yang bertindak atas nama yang diwakilinya. Ini menurut para ulama ya. Jadi istilah khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah itu artinya bisa pengganti. Pengganti apa? Ya pengganti umat terdahulu, penerus kepemimpinan umat terdahulu atau menjadi wakil Allah di muka bumi ini. Nah, ini makna-makna ini menjadi perdebatan antara para mufassir, ikhtilaf ya. Pendapat pertama ya khalifah adalah pengganti generasi sebelumnya, manusia satu ke manusia yang lain. Pendapat kedua khalifah sebagai mengganti makhluk sebelum manusia itu jin. Khalifah ini berarti ada makhluk lain yang ada sebelum manusia diciptakan. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, khalifah ini adalah wakil Allah dalam melakukan, dengan catatan bukan berarti Allah butuh pengganti tapi sebagai ujian dan amanah. Ini eh, makna-mana yang kalau kita rangkum makna khalifah itu terdapat tiga pendapat yang berbeda, tapi umumnya orang ulama-ulama Indonesia mengartikan khalifah itu adalah pengganti Allah, wakil Allah, maaf, wakil Allah di muka bumi untuk melakukan takmir atau pemakmuran, memakmurkan bumi ini, yaitu khalifah. Coba kita lihat lagi eh, apa itu khalifah.
menurut para mufassir salaf, para mufassir mutaqaddim ya, para mufassir eh, klasik, Ibn Katsir menyebutkan bahwa khalifah adalah suatu kaum yang sebagian menggantikan sebagian yang lain. Berarti Ibn Katsir ini memilih arti dari khalifah itu adalah pengganti. Kemudian Imam At-Tabari dalam Jami'ul Bayan, beliau juga mengartikan khalifah itu adalah pengganti. Khalifah adalah pengganti Allah dalam menegakkan hukum-hukumnya. Nah, berarti bukan berarti pengganti umat terdahulu. Kalau Ibn Katsir pengganti kaum sebagian yang lain ya. Kalau Imam Tabari pengganti Allah dalam Jami' Bayan. Imam Qurtubi dalam Al-Jami' lil Ahkamil Quran, li Ahkamil Quran mengatakan bahwa khalifah berarti yang menggantikan makhluk sebelumnya. Nah, kalau Ibn Katsir kaum sebelumnya, kalau Imam At-Tabari pengganti Allah di muka bumi, itu untuk menegakkan hukumnya. Imam Al-Qurtubi menggantikan makhluk sebelum itu jin. Dan yang terakhir, kita sebagai yang mewakili mufassir klasik di dalam tafsir Quran di zaman salaf adalah Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib. Manusia disebut khalifah karena mereka menggantikan makhluk sebelumnya dalam mengelola bumi. Nah, ini senafas dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi. Ini definisi tafsir salah, tafsir eh, klasik ya, yang kitabnya tebal-tebal dan sangat menginspirasi. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana pendapat para mufassir kholaf ya, orang yang memiliki otoritas, kemampuan untuk menafsirkan. Ada yang menafsirkan bahwa khalifah itu adalah konsep teologi lingkungan yang menghubungkan keberadaan manusia dengan tanggung jawab ekologis. Ini dia mengutip dari surah Al-Qasas ya, ayat 77 ya, berarti wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, di ujung itu ada wa ahsin kama wala tufsidu bil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah engkau merusak bumi, semuanya Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak. Itu Al-Qasas ayat 77 ya. Itulah kenapa khalifah itu adalah sesungguhnya untuk menjaga lingkungan. Ini emang sangat spesifik ya. Tafsir khalaf ini, tafsir modern ini sangat spesifik pada isu-isu tertentu. Ada juga yang mengartikan khalifah itu adalah membimbing perkembangan sains agar tidak merusak nilai kemanusiaan. Ini lebih kepada memberikan nilai pada aktivitas saintifik ya, atau riset pada riset yang sifatnya empiris seperti matematik, fisika, eh, eh, kimia, biologi. Nah, sementara ini kan memang bebas dari nilai. Nah, khalifah bertanggung jawab atau bertugas untuk memberikan nilai. Nilai apa? Nilai keagamaan agar tidak merusak kemanusiaan. Ada juga yang mengartikan khalifah sebagai atau khalifah sebagai penuntut distribusi kekayaan yang adil dan pemberantasan kemiskinan. Jadi khalifah sebagai orang yang menjaga keadilan, menegakkan keadilan sosial ekonomi agar tidak terjadi kezoliman. Yang terakhir, nah ini lebih ke sisi politik ya. Khalifah itu menurut mufassir modern adalah kepemimpinan untuk mewujudkan kemaslahatan atau maqasid syariah. Tujuan-tujuan syariat seperti menjaga hifdzun nafas, menjaga jiwa, hifdzul akal, hifdzul mal, menjaga harta, hifdzun nasl, eh, menjaga keturunan, dan hifdzuddin, menjaga agama. Ini tujuan-tujuan syariat itu ditegakkan oleh seorang pemimpin dan pemimpinlah khalifah. Itu menurut para mufasir modern ya. Perbandingannya dengan mufasir salaf, mufasir klasik itu jauh berbeda ya. Bukan jauh, artinya ada perbedaan cara pandang. Kalau yang khalaf itu yang modern lebih spesifik ya. Setiap mufasir fokus pada isu-isu tertentu. Ada isu lingkungan,
isu perkembangan sains dan teknologi, isu ekonomi, keadilan sosial, dan isu kepemimpinan dan politik. Nah, itu tujuan yang kedua. Tujuan ketiga, cita manusia adalah untuk mengenal Allah. Seperti yang dalam surah Al-Quran ayat Ali Imran ayat 150 mengatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda itu untuk apa? Untuk dikenal oleh manusia, terutama oleh mereka yang berakal. Allah sangat menghargai dan sangat memuliakan orang yang berakal karena bukan akal barat ya, dan akal barat itu adalah akal yang tidak yang akal bebas, tapi akal yang terikat oleh naungan hati, oleh wahyu ya. Orang berakal adalah orang yang mampu untuk mengenal Allah. Al-ma'rifah ini bisa dalam tiga dimensi ya. Ada beberapa hadis yang dianggap hadis meskipun dikatakan sebagai hadis doif, tapi di kalangan sufi sangat terkenal. Di kalangan para praktisi tasawuf, yang pertama adalah kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtul khalqa li'u'rab. Kabarnya ini adalah hadis qudsi ya, hadis yang diterima oleh Rasul langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenal. Ini sama dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia telah mengenal Tuhan. Kenalilah diri kamu, maka kau akan mengenali Tuhan kamu. Karena dengan berbagai macam keistimewaan manusia dari sisi basarnya, yang kemarin kita bahas sisi insannya, dari sisi anasnya, Bani Adamnya itu memiliki keistimewaan-keistimewaan. Nah, keistimewaan itu membuat kita sadar bahwa ini pasti diri kita ada yang menciptakan. Siapa mencipta kita? Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ini yang sudah kita bahas di awal, bahwa tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengenal Allah, tapi juga menggunakan ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Tapi menurut Ibn Abbas, seorang putra dari paman Rasul yaitu Abbas, mengatakan bahwa liya'budun di sini artinya adalah liya'rifun, liya'rifuni. Jadi kalau diartikan menjadi dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengenalku. Maka ini ayat ini tetap dimasukkan ke dalam tujuan untuk mengenal Allah ya. Tidak hanya untuk tujuan beribadah. Nah, dari tiga dalil ini yang unik ya. Maksudnya unik ini adalah dia dianggap hadis oleh kalangan sufi, tapi dianggap doif ya, bukan hadis, bahkan ada yang mengatakan oleh kalangan ahli hadis. Nah, karena memang para praktisi tasawuf ini dalam periwayatannya berbeda. Mereka bisa mendapatkannya melalui proses mimpi, bertemu Rasul dan Rasul berkata. Yaitu dia yakini sebagai hadis Rasul ya. Meskipun periwayatannya melalui mimpi para sufi ya. Itu tujuan untuk diciptakannya manusia. Yang terakhir adalah tujuan ciptaan manusia adalah untuk mendapatkan ujian atau ibtila. Ada ujian syariat dari surah Al-Insan. Inna khalaqtal insana min nutfah amsyaj nabtalihi. Setelah Allah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur, yang mencampur, yang kami hendak mengujinya. Kami hendak menguji ini adalah contoh bahwa memang manusia diciptakan untuk diuji dengan ujian-ujian syariat. Apa saja itu syariat? Perintah dan larangan. Ini haram, ini boleh, ini sunnah, ini mandub, ini makruh sebagainya. Itu semua ada dalam konsep syariatnya. Ini wajib, ini sunnah dan sebagainya. Kalau kita ikut perintah dan apa namanya menjauhi larangan, takwa. Jadi kita masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa.
ketika kita menang dalam atau berhasil dalam ujian syariat ini. Yang kedua adalah ujian kemiskinan. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Nah, ini ujian kemiskinan. Kalau kita melihat ada orang miskin itu mereka mereka diuji apakah bersabar ataukah tidak. Kalau bersabar menerima ujian itu, maka dia akan disebut sebagai orang yang menang untuk menghadapi ujian Allah. Yang ketiga adalah ujian kebaikan dan keburukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan kebaikan. Kita dihadapkan pada kebaikan keburukan. Jiwa kita bisa memilih mana yang kita pilih. Apakah kita memilih keburukan, apakah kita memilih kebaikan. Jiwa yang nafsul ammarah bisu, jiwa yang nanti kita akan bahas soal jiwa ini, yang kecenderungannya adalah membawa kepada keburukan, masih akan memilih keburukan. Tapi kalau ada jiwa yang membawa kepada selalu kepada kebaikan adalah jiwa yang tenang, yaitu an-nafsul mutmainnah. Tapi sesungguhnya manusia itu membawa fitrah kebaikan karena Allah sudah tanamkan sejak dalam ruh, dalam alam ruh, dalam sejak alam lahir bahwa manusia memiliki fitrah mengikuti kebaikan. Tapi kemudian ada godaan-godaan, godaan-godaan di mana kita harus memilih mana kebaikan, mana keburukan. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia akan memilih kebaikan. Itulah orang yang menang. Dan yang terakhir adalah ujian tanda cinta. Nah, ini ujian sebagai tanda cinta Allah kepada seseorang yang diuji. Ini ada hadis Rasul, hadis riwayat Ahmad, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman sabara falahu sabru faman jazi'a falahu jaza'. Sungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, dia menguji mereka. Barang siapa bersabar, maka baginya pahala kesabaran. Dan barang siapa yang gelisah berkeluh kesah, maka baginya dosa atau kegelisahan. Nah, ini kegelisahan dan kesabaran ini menjadi kunci. Kalau ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, yakini bahwa itulah tanda cinta. Kalau kita sabar, maka kita menang. Kita masuk orang-orang yang bersama Allah. Karena innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Selanjutnya tentang fitrah manusia. Kita akan merujuk pada seorang mufasir lokal, mufasir Indonesia, yaitu Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Beliau mengatakan bahwa fitrah berakar dari kata fatoro yang berarti membuat atau menciptakan atau mengadakan sesuatu yang untuk pertama kalinya. Fitrah adalah sifat asal atau kondisi primordial yang ada pada saat penciptaan. Dan fitrah Allah adalah ciptaan Allah yang murni belum dicampur oleh pengaruh apapun. Beliau menandaskan atau melandaskan teori tentang fitrahnya itu pada dua ayat ini, terutama ayat yang kedua, yaitu faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ar-Rum ayat 30. Nah, dari ayat ini dan juga ayat di atasnya ya, Profesor Quraisy mengatakan bahwa fitrah manusia sebagai kecenderungan alami ada pada setiap manusia, baik yang muslim maupun bukan yang muslim hari ini. Maka ketika dia
lahir dalam keadaan muslim atau lahir dari orang tua yang muslim itulah nikmat. Karena kita tidak perlu untuk melakukan pencarian secara mandiri. Tapi kita memang sudah lahir secara takdir dari orang tua yang muslim. Beliau mengatakan bahwa Islam adalah fitrah, agama fitrah. Dari ayat tadi sudah disebutkan surah Ar-Rum ayat 30. Dalam tafsir Quraisy Shihab terhadap ayat ini, beliau menulis bahwa fitrah Allah adalah ciptaannya yang tidak tercampur oleh satu apapun. Allah menciptakan manusia dengan membekali mereka kecenderungan yang dapat mendorong mereka untuk menerima kebenaran, menyukai kebaikan dan mengakui keesaan. Prof. Shihab memahami fitrah sebagai potensi atau disposisi dasar yang Allah anugerahkan oleh setiap manusia sejak lahir yang membuatnya cenderung untuk mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa atau tauhid, la ilaha illallah, menerima kebenaran yaitu al-haq dan condong pada kebaikan. Bagaimana dengan orang yang kemudian tidak lahir dari orang tua yang muslim? Di sini nanti kita akan bahas bahwa kecenderungan alami tetap ada dalam diri orang tersebut. Namun demikian, apakah kemudian dia akan menerima Islam setelah datang dakwah, setelah datang informasi, setelah datang berita tentang Islam kepadanya atau tidak? Ini, nah, kemudian beliau mengatakan bahwa fitrah adalah potensi, bukan agama bawaan lahir. Oleh karenanya, tadi saya sebutkan bagi orang yang lahir dari orang tua yang beragama Islam, maka itulah nikmat takdir Allah. Karena dia tidak perlu berusaha payah untuk menjadi Muslim. Adapun orang yang lahir dari orang tua yang bukan Muslim, nah disitulah tantangannya. Maka seorang mualaf itu ada keistimewaan sendiri ketika dia masuk Islam, ketika dia login masuk Islam, karena kesadaran bahwa dia menemukan kebenaran misalkan, itu ada keistimewaan tersendiri daripada orang yang Islam sejak lahir. Pemahaman kunci Prof. Quraisy Shihab, fitrah bukanlah agama dalam bentuk jadi yang diwariskan. Karena memang iman tidak bisa diwariskan dari orang tua kepada anak, melainkan potensi spiritual dan moral yang memungkinkan manusia untuk menemukan dan menerima kebenaran. Jadi semacam chip yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Islam disebut agama fitrah karena Islam adalah satu-satunya agama yang sepenuhnya selaras dan tidak bertentangan dengan potensi dasar ini. Islam memenuhi semua aspek kebutuhan fitrah manusia. Bayangkan bahwa ajaran Islam itu mengandung 5 tujuan dan maksud syariat. Semuanya berpotensi kepada eh, mendukung kemanusiaan. Jadi menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan maksud menjaga akal, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Beliau menolak penafsiran bahwa anak yang lahir dari orang tua muslim secara otomatis beragama Islam karena fitrah yang benar menurut beliau anak itu memiliki potensi untuk mudah menerima Islam karena keserasannya dengan fitrah. Nah itu. Jadi bayangkan orang yang tidak lahir dari seorang orang tua yang muslim itu agak sulit memang untuk menjadi muslim dan butuh effort, butuh upaya. Makanya orang-orang mualaf itu selalu yang muncul orang-orang mualaf yang sebelumnya belum bukan Islam itu muncul kesadarannya karena dia menemukan kebenaran. Islam itu sangat memahami kemanusiaan. Islam itu sangat menghargai akal dan sebagainya. Nah, itulah eh, beliau melandaskan pada surah Al-A'raf ayat 172 bahwa manusia itu memang sejak dari alam roh sudah ditanya oleh Alastu birabbikum. Kita lengkapnya kita baca coba ya. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahid. Ini adalah jawaban fitrah, jawaban jujur, jawaban asal seorang manusia di alam ruh ketika ditanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Nah, kami lakukan itu
agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah, keesaan Tuhan. Fitrah itu apa namanya berbeda dengan pengaruh lingkungan. Kalau fitrah itu adalah kondisi asli dan stabil yang Allah tanamkan yang tidak berubah, la tabdila li khalqillah. Seperti ayat yang tadi surah Ar-Rum ayat 30. Kemudian adapun tabi'i atau lingkungan, pengaruh lingkungan, sifat yang didapat setelah lahir akibat pengaruh lingkungan, pendidikan, budaya dan pengalaman. Nah, antara dua konsep fitrah dan tabi'i ini seringkali terjadi pertentangan ya. Seringkali pengaruh lingkungan tabi'i menutupi atau mengubur fitrah. Nah, orang yang tidak lahir dari orang tua yang muslim itu ajaran-ajaran orang tuanya kepada anak-anaknya itu menutupi fitrahnya. Oleh karenanya dia tidak akan pernah bisa jadi muslim kecuali dia berpikir sendiri secara mandiri untuk menemukan Islam. Maka tugas dakwah adalah menggali dan membangkitkan kembali fitrah yang terpendam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia membawa kecenderungan asal, kecenderungan asli yang Allah tanamkan. Kemudian fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani. Orang tuanya lah yang akan membuatnya dia menjadi Yahudi, au yunassirani atau akan membuat jadi Nasrani, au yumajjisanihi atau akan membuat menjadi Majusi. Kama salil bahimah tuntajul bahimatu jam'a. Hal tuhissuna fiha min jid'a dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, tidak seorang anak pun yang dilahirkan melainkan dilahirkan di atas fitrah atau kesucian. Maka lingkungan dan kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan orang-orang yang sekarang itu menjadi agama-agama non-Muslim itu adalah hasil produk lingkungannya, hasil didikan lingkungannya dan orang tuanya. Padahal sesungguhnya dalam diri manusia itu ada fitrah. Fitrah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah Al-A'raf tadi. Alastu birabbikum, mereka mengatakan apakah Allah mengatakan apakah aku yang Tuhanmu? Maka manusia yang masih ada dalam ruh mengatakan bala syahid. Ya betul, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Itu fitrahnya. Nah, jadi fitrah manusia menurut Prof. Quraish Shihab adalah anugerah Allah kepada setiap manusia berupa potensi dasar untuk mengenalnya, menerima kebenaran, condong pada kebaikan. Islam adalah agama yang paling sempurna dalam memelihara dan mengembangkan potensi ini. Tugas manusia adalah menjaga fitrahnya. Jika jika dia sudah menjadi muslim tentunya dan dari pengaruh yang merusak. Seperti misalkan ada yang apa namanya membuat dia ragu terhadap agama Islam atau ketuhanan Allah, maka itu dia bisa harus segera untuk eh, apa namanya menanggulanginya. Dan tugas orang tua atau guru, dosen, dai adalah mengingatkan manusia akan fitrah yang terlupakan. Orang yang melenceng dari fitrah itu pasti berarti melenceng dari din yang al-hanif itu agama yang lurus. Apa itu? Islam. Folklore siap juga menekankan optimisme teologis bahwa setiap manusia pada dasarnya baik dan memiliki kompas internal menuju Tuhan. Ini menjadi dakwah sebagai proses penyadaran, bukan pemaksaan. Nah, ini menjadi catatan untuk para pendakwah bahwa soal hidayah dan soal keimanan itu bukan pada spektrum pemaksaan. Yang ada adalah penyadaran. Karena dalam diri mereka ada fitrah kebaikan. Ada fitrah untuk beriman kepada Allah. Cukup dengan mengingatkan, cukup dengan upaya untuk menyadarkan, maka itu sudah memadai untuk dia mampu untuk menerima kebaikan, menerima kebenaran, bukan paksaan. Maka dalam Islam itu adalah ikrah fiddin yang artinya adalah tidak ada paksaan dalam agama, ya sudah.
Itu pilihan dia. Yang sesungguhnya hati kecilnya mungkin mengatakan apa yang saya imani itu ketika dia non muslim. Mungkin ada banyak yang bertolak belakang, tidak masuk akal dan sebagainya. Itu fitrah manusia eh, yang mungkin eh, tidak eh, dirincikan dalam banyak hal ya, karena ada beberapa ulama yang merinci fitrah-fitrah itu ke dalam beberapa belasan fitrah manusia ya, seperti fitrah sosial, berarti dia memang manusia yang suka untuk berteman, membutuhkan orang lain. Fitrah biologis, memang manusia itu adalah kodratnya adalah makan dan minum. Ada fitrah politik, dia. Nah, itu pembagian-pembagian itu sesungguhnya adalah terjemahan dari fitrah yang utama yang dibahas oleh Quraisy Shihab, di mana fitrah itu adalah kecenderungan asal yang Allah tanamkan sejak di alam eh, ruh ya. Sekarang kita masuk ke dalam struktur jiwa manusia. Nah, ini satu pembahasan penting menurut saya karena ini adalah dalam rangka untuk memahami jiwa kita. Sebagaimana yang di awal kita bahas di pertemuan tentang konsep manusia dalam Islam disebutkan dan dibahas bahwa umumnya manusia lebih banyak ingin memahami sesuatu yang di luar dunia eksternal dirinya. Padahal dalam dirinya itu ada banyak hal yang bisa dipahami. Nah, ketika orang memahami jiwanya, bagaimana cara bekerjanya, tidak hanya bicara masalah bagaimana proses metabolisme tubuh, dia akan mengalami pertumbuhan dan sebagainya, tapi ada sisi lain yang sifatnya batiniah, sifatnya tidak lahiriah, yaitu jiwa manusia pun juga beroperasi dalam diri manusia. Seperti misalkan bagaimana proses orang melakukan kebaikan, bagaimana proses orang memilih untuk berbuat buruk, itu ada prosesnya. Dan ada organ-organ non lahiriah atau organ-organ batin yang bekerja di dalamnya. Nah, untuk membahas struktur jiwa ini atau lapisan-lapisan jiwa manusia ini kita akan merujuk kepada Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah seorang pemimpin para para ilmuwan, Raisus Syekh, pemimpin para ilmuwan yang lahir tahun 980 abad ke-10 sampai dengan beliau meninggal di tahun 1037 Masehi. Ini ilustrasi ya. Kita belum menemukan foto yang valid atau yang fix bahwa ini adalah. Tapi umumnya ketika bicara Ibnu Sina sering kali muncul foto seperti ini. Sekaligus juga dengan kutipannya aku paling takut pada sapi sebab ia punya tanduk namun tak punya akal gitu. Jadi akal itulah yang menjadi konsentrasi Ibnu Sina dalam membaca jiwa manusia. Apa itu jiwa manusia menurut Ibnu Sina? Gambaran tumbuh yang hidup, gambaran tubuh yang hidup. Kemudian yang kedua, pusat tindakan-tindakan hidup dari seluruh makhluk hidup. Jadi yang menggerakkan organ tubuh lahir itu jasad kita adalah jiwa. Jiwa yang tidak terlihat yang ada dalam diri kita. Saya bicara hari ini pun juga akibat proses bekerjanya jiwa dalam diri saya. Begitupun Bapak Ibu mendengarkan kuliah ini juga didorong oleh proses kerja jiwa di dalam. Oke. Kemudian apa kata beliau jiwa itu sebagai nama yang di dalamnya terkandung padanan makna antara manusia, hewan dan tumbuhan di satu sisi serta antara manusia dan malaikat, langit di sisi lain. Nah, itu ilusi. Nah, memang nanti kita akan lihat membaca jiwa manusia itu memiliki unsur-unsur hewan, unsur tumbuhan, berikut juga ada unsur malaikatnya. Itu kenapa mungkin manusia disebut sebagai ahsanut taqwim, sesempurna-sempurnanya makhluk, sebaik-baiknya makhluk menurut Allah. Itu karena memang dalam diri manusia ada banyak unsur. Unsur yang mirip dengan tumbuhan, unsur mirip dengan hewan, unsur yang mirip dengan malaikat sekaligus. Jadi kombinasi segala macam makhluk ada dalam diri manusia. Kita mulai bagaimana struktur hierarkis atau lapisan-lapisan jiwa menurut Ibnu Sina. Kita
coba eh, secara global memahami struktur hierarki jiwa manusia. Menurut Ibnu Sina itu dimulai yang paling rendah adalah an-nafsu an-nabatiyah atau jiwa nabati, jiwa tumbuhan. Ini adalah lapisan paling bawah sekaligus sebagai pondasi hidup manusia. Terdapat jiwa nabati atau tumbuhan. Dengan jiwa nabati, manusia bisa hidup seperti halnya tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki jiwa. Ya, jiwanya adalah dia bertumbuh dari mulai bibit sampai dengan menjadi pohon. Jika itu adalah pohon. Ada yang mungkin cukup menjadi kecambah, misalkan seperti toge, dia tidak akan pernah tumbuh seperti pohon yang lain. Tapi umumnya ada pertumbuhan-pertumbuhan biologis, pertumbuhan-pertumbuhan fisik. Nah, ketika kita melihat manusia pada sisi pertumbuhan biologisnya saja, berarti kita menganggap manusia itu adalah jiwa manusia itu dari sisi jiwa nabatinya saja. Nah, di atasnya ada jiwa hewani. Nah, lebih dari apa yang ada pada jiwa nabati, ada jiwa hewani yang memiliki ya di dalam jiwa hewani ada juga unsur jiwa nabatinya karena dia dari mulai lahir sampai dengan kemudian jadi besar itu adalah jiwa nabatinya. Tapi ada tambahan ketika masuk ke dalam an-nafas al-hayawaniyah di mana dengan jiwa ini manusia tidak hanya memiliki kualitas tumbuhan melainkan juga kualitas binatang. Dia punya alat pengendus, misalkan hidung, dia punya mata, dia punya telinga. Hewan udah mulai agak sempurna melampaui apa yang dimiliki oleh jiwa nabati atau an-nabatiyah, nafsu nabati. Dia bisa merasakan, dia bisa memiliki apa namanya eh, pikiran, sebut saja pikiran ya dalam dalam hewan itu atau disebut dengan insting, naluri lah. Di atasnya, nah ini ada jiwa insani. Nah, ini adalah puncak dari jiwa manusia atau an-nafs al-insaniyah. Jiwa manusia tertinggi yaitu jiwa insani atau jiwa rasional atau nafs an-natiqah atau dalam diri manusia itu ada unsur jiwa nabatinya, ada unsur kehewanannya. Secara fisik manusia tahu banyak hewan. Namun karena potensi rasionalnya manusia kemudian menjadi spesies tersendiri didefinisikan sebagai hewan yang rasional. Nah, berarti unsur tertinggi dari eh, entitas manusia menurut Ibnu Sina adalah rasionalnya, akalnya. Ketika akal itu hilang dalam diri manusia, maka dia akan turun derajatnya menjadi hewan. Nah, ketika semuanya hilang, akalnya hilang, kemudian indranya hilang, entah penciuman, entah penglihatan, mata, telinga, maka dia hanya akan seperti menjadi tumbuhan. Nah, manusia itu ada semuanya. Unsur nabatinya ada, unsur jiwa hewannya ada, dan kemudian dia menjadi an-nafs al-insaniyah atau jiwa insan. Setiap jiwa ini coba kita akan bahas satu persatu ya. Ini perlu konsentrasi yang cukup untuk memahaminya. Pertama, jiwa nabati. Kita bahas dari yang paling rendah dulu. Jiwa nabati terdiri dari daya nutrisi, yaitu makan dan minum lah itu. Eh, karena pepohonan pun juga dia makan dan minum gitu, melalui akarnya dan juga melalui batang dan daunnya ketika dia melakukan fotosintesis. Daya tumbuh dengan daya nutrisi ini akan mendorong adanya daya tumbuh menjadi lebih tinggi. Kemudian dan daya reproduksi. Itu adalah daya-daya yang ada pada jiwa nabati. Kalau makan minum, tumbuh dan bereproduksi itu adalah jiwa nabati yang ada dalam diri manusia. Kemudian jiwa hewani eh, terdiri dari daya sensasi. Daya sensasi ini artinya adalah perception atau al-idrak al-ihsas atau indera, di mana manusia bisa menyerap, maaf, manusia bisa menyerap melalui jiwa hewani ini menyerap informasi, entah melalui mata, entah melalui telinga, entah melalui hidung. Itu disebut sebagai al-hawas al-zahir atau panca indera lahir.
mata, telinga, hidung, kulit dan lidah. Ini ada dalam hewan, semua juga. Hewan pasti ada ininya. Hewan yang normal. Kita bicara normalitas ya, yang standar. Selain panca indera dalam jiwa hewani ini ada juga panca indera lahir ya. Ada juga panca indera batin. Al-hawas al-batinah. Nah, ini mungkin yang jarang kita bahas. Sering kita hanya membahas tentang panca indera lahirnya saja, mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Tapi ternyata ada indera atau panca indera batin yang di sini menurut Ibnu Sina adalah indera bersama common sense atau bahasa Arabnya al-his al-mustarok, representasi al-khayaliyah, estimasi al-wahmiyah, imajinasi al-mutakhayilah, dan memori ad-dzakirah al-hafizah. Nanti kita simulasikan bagaimana ini semua bekerja dalam diri kita ya. Dan selain daya sensasi yang kedua dalam jiwa hewani ini adalah daya gerak, locomotion atau al-harokah. Dipengaruhi estimasi, dipengaruhi salah satu dari indera yang ada pada indera batin yaitu estimasi. Estimasi inilah yang menggerakkan manusia. Estimasi ini atau al-wahmiyah yang menggerakkan manusia. Kalau dia orientasinya adalah kepada menyukai, itu namanya al-quwah asyahwaniyah atau nafsu. Kalau dia menghindar atau melawan, itu amarah, al-quwah al-ghadabiyah, kekuatan marah, kekuatan tertarik asyahwaniyah. Ketika kita melihat sesuatu yang diinginkan, tentu saja kita akan menghampirinya. Itu adalah al-quwah asyahwaniyah. Ketika kita ingin menghindari atau menjauh atau bahkan melawan dari apa yang kita serap dari panca indera mata misalkan, maka itu al-quwah al-ghadabiyah. Ini jiwa yang kedua ya. Dan pembagiannya. Yang terakhir, jiwa yang tertinggi adalah jiwa insani atau rational soul atau rational soul atau an-nafs al-insaniyah. Terbagi ke dalam dua bagian yang besar yaitu akal praktis, akal al-amali mengendalikan dorongan diri manusia, moral baik dan buruk. Ini adalah satu kompas moral yang bisa mempengaruhi manusia untuk selalu mengambil yang baik. Akal praktis ini. Jadi ukuran baik dan alat untuk mendorong orang untuk berbuat baik itu menurut Ibnu Sina adalah akal. Nanti ada lain nih tokoh lain yang menggunakan organ lain yaitu hati yang menunjukkan kepada kebaikan. Bukan akal, tapi akal tetap diikutsertakan, hanya bukan dia yang menjadi penentunya. Nah, yang kedua, jiwa insani ini juga ada akal kognitif, akal teoritis. Akal atau akal-akal an-nazari yaitu pengetahuan abstrak yang berkembang melalui 4 tahapan, yaitu akal material, yaitu akal yang ada pada masa bayi. Dia hanya akal potensi saja. Meskipun bayi punya otak, punya akal, tapi dia tidak bisa memungsikannya. Akal habitual, yaitu akal yang terbiasa, al-malakah, ini sudah mengerti dan dia sudah mulai mengoperasikan akalnya. Akal aktual atau al-akal bil fi'li, ini akal mereka yang sudah ahli, seperti para profesor misalkan. Dan akalnya mampu untuk menginspirasi orang. Yang terakhir adalah akal perolehan. Nah, ini yang paling tinggi. Akal yang intuitif, akal pemberian. Itu dalam bahasa Arabnya al-aql al-mustafad. Di mana akal mendapatkan inspirasi langsung dari malaikat. Maka akal ini hanya dimiliki oleh para nabi dan para filsuf ya. Karena dia mendapatkan langsung dari Allah melalui malaikat. Jadi Ibnu Sina tetap tidak meskipun beliau terinspirasi oleh Aristoteles dengan Plato ya atau Neoplatonisme, tapi dia mencoba melakukan memberikan nuansa Islaminya karena Aristoteles saya bukan Muslim ya. Dia tidak ada saluran khusus untuk masuk ke untuk mengakses pengetahuan Allah melalui malaikat. Tapi oleh Ibnu Sina itu
ada akses untuk masuk dan mengetahui pengetahuan Allah melalui malaikat dengan akal mustafad ini. Nanti kita coba akan simulasikan bagaimana cara akal ini bekerja ya. Kita mulai dari eh, apa namanya jiwa nabati. An-nafas an-nabatiyah. Ini mudah dipahami karena ya manusia ketika dia makan, dia tumbuh menjadi besar, kemudian dia bereproduksi, yaitulah jiwa nabatinya, ya. Seperti hanya memang tumbuhan. Ya. Pertama ada nutrisi ya, nutrisional atau al-quwah at-taghdhiyah. Dengan daya makan, manusia bisa mengolah bahan makanan melalui proses metabolisme dan pencernaan menjadi sari makanan diperlukan untuk tumbuh. Itu gizi-gizinya itu akan diserap dari hasil makanan yang masuk ke dalam lambung kita dan minumannya. Kemudian daya tumbuh manusia dari mulai bayi sampai dengan tua itu adalah fitrah atau itu adalah daya yang juga ada pada tumbuhan. Dalam diri manusia juga ada growth atau al-quwah an-namiyah. Dengan daya tumbuh manusia mampu mengalami pertambahan kualitatif dari mulai bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan tua, kemudian mati. Bertumbuh dan berkembang. Itu ada pada manusia. Daya reproduksi untuk berkembang biak kalau dalam bahasa pepohonan ya berkembang biak ya tumbuhan. Kalau manusia yang melahirkan. Dengan daya berkembang biak manusia bisa menghasilkan keturunan. Ini al-quwah at-taulid, sebuah kemampuan untuk mempertahankan jenis dan spesies. Ya, akhirnya dari satu perempuan dan laki-laki yang menikah, dia akan melahirkan anak dan terus sampai seterusnya sampai hari kiamat dari mulai Nabi Adam sampai dengan sekarang itu adalah proses reproduksi yang menunjukkan kepada jiwa nabatinya atau an-nafas an-nabatiyah dalam diri manusia. Ini yang pertama, mudah untuk dipahami. Agak rumit ketika masuk ke an-nafas al-hayawaniyah. Ini adalah level kedua di atas an-nafas an-nabatiyah dalam diri manusia. Yang pertama adalah daya penginderaan atau daya sensasi tadi kita bahas. Atau al-idrak al-ihsas. Dengan daya ini manusia bisa mengenali dunia di sekelilingnya melalui penangkapan terhadap berbagai rangsangan partikular. Rangsangan partikular itu artinya angin, kemudian panas, kemudian dingin, sebagainya dari luar dirinya, sebagai dasar lahirnya pertimbangan dan pemahaman terhadap berbagai hal yang universal. Ketika panas, misalkan api masuk dan dirasakan oleh kulit, maka akan ada reaksi dalam tubuh kita untuk menghindar. Nah, itu adalah kerjasama antara indera lahir dan indera batin dalam diri manusia. Daya penginderaan ya. Daya penginderaan itu terdiri dari ada yang indera lahir dan juga indera batin. Di mana indera batin itu dipasok informasinya oleh indera lahir. Mata, telinga, hidung, lidah, kulit akan masuk ke dalam indera batin. Dan indera batin akan menggerakkan tubuh manusia. Nanti di daya yang kedua pada jiwa hewani adalah daya gerak. Ini masih daya daya input lah, di mana manusia akan melihat, mendengar, merasakan, mencium, bau misalkan, dan meraba sesuatu, kemudian itu prosesnya akan masuk ke dalam indera batin. Nah, bagaimana prosesnya? Kita lihat seperti seorang yang sedang memegang apel merah di tangannya, ditatap olehnya, maka di situ semua indera bekerja. Mata melihat bentuk dan warnanya, hidung mungkin bisa mencium bau bau apa namanya bau apelnya, lidah ketika dimakan dia akan terasa manis atau asam, kulit pun meraba apa namanya tekstur permukaan apelnya halus. Kecuali telinga, karena ketika melihat apel, apel tidak mengeluarkan suara. Jadi produk dari hasil penyerapan indera mata, hidung, lidah, kulit minus telinga itu akan dioper ke indera batin. Seperti ini gambarnya. Ini apel prosesnya ya, proses daya indera an-nafas al-hayawaniyah. Kemudian akan dilihat oleh mata,
oleh indera lahir, maksud saya, kemudian akan dioper ke indera batin. Seperti ini prosesnya. Apel merah ini, apel merah ini akan dilihat oleh mata dan dicium oleh hidung, bagaimana baunya, tidak oleh telinga, nanti akan kita ini, dan dirasakan oleh telinga mungkin off di sini ya, sampai di sini tidak berfungsi. Oleh lidah akan dirasakan, oleh kulit akan dirasakan teksturnya. Semua informasi ini kecuali telinga. Nah, lima indera lahir ini memberikan data mentah dan terpisah-pisah dari mata itu bentuk dan warnanya, merah dan bulat, tangan meraba halus, telinga ya tidak terkait karena di sini nggak ada suara. Semuanya dari semua yang ada ini yang berhasil menyerap objek apel ini akan dioper, akan disuplai ke indera bersama. Indera bersama ini sebagai integrator ya, atau alhis al-mustarok tadi yang mengintegrasikan data dari lima indera lahir menjadi satu objek utuh, merah, bulat, harum, halus, tapi tidak ada suara. Ini indera bersama ya, alhis al-mustarok. Kemudian setelah itu dia akan oleh indera bersama ini akan dibagi, dilakukan disposisi. Oleh yang pertama adalah kepada daya representasi, penyimpan citra, menyimpan citra mental objek tersebut setelah objek fisiknya hilang. Anda coba tutup mata, tapi masih bisa melihat apel dalam pikiran. Nah itu, Anda melihat seseorang, ketika orang itu sudah hilang, wajahnya masih terbayang, rambutnya masih terbayang, pakaiannya masih terbayang. Itu adalah daya representasi. Coba sekarang yang sekarang sedang lihat gambar YouTube ini, tutup matanya dan bayangkan bagaimana gambaran yang muncul dalam YouTube ini atau video ini. Pasti terbayang itu adalah daya representasi, penyimpan citra. Setelah itu oleh indera bersama akan dioper ke akan disuplai, akan distorkan ke imajinasi, komposit ya, memanipulasi citra. Ini apa tugasnya yang warna hijau ini memanipulasi citra yang tersimpan, memanipulasi citra yang tersimpan dalam daya representasi, menggabungkan, memisah, mengubah, membayangkan apel terbelah atau terbang. Ini daya kreatif ya. Ketika kita melihat eh, suami atau istri kita, kemudian suami istri kita itu sudah pergi, ya, misalkan ya, kemudian masih terbayang dalam pikiran kita itu daya representasi. Oleh kita bisa dimodif ya, dimanipulasi. Suami kita yang awalnya tidak menggunakan peci, kita tambahin peci dan menggunakan sorban, menggunakan sarung, menggunakan koko misalkan, yang awalnya menggunakan kaos. Nah, itu bisa kita lakukan dalam akal kita, dalam indera, maksudnya dalam indera batin kita. Ya, itu yang bekerja adalah imajinasi komposit yang memanipulasi citra yang terima oleh yang memanipulasi gambar yang terima oleh daya representasi. Kemudian setelah itu akan diserahkan kepada estimasi, menganalisis citra untuk mengekstrak makna, nilai atau niat dari citra apel. Bisa menangkap makna, segar, enak, sehat. Nah, estimasi inilah yang akan memberikan makna atas apa yang kita lihat. Kalau kita melihat melihat misalkan eh, sesuatu yang baik, sesuatu yang enak, maka dia akan simpulkan bahwa itu bergizi, itu akan mengenyangkan, itu akan nikmat ketika dimakan. Nah, dorongan untuk mendekatinya itu akan termotivasi dari estimasi ini. Contoh contoh ini apel ini ya. Ketika masuk ke daya estimasi atau al-wahmiyah ini, kita punya citra lain yang tidak berkait. Kita punya punya gambaran lain yang tidak terkait dengan citra gambar apelnya yang kemudian bisa kita manipulasi, tapi lebih kepada memberikan makna. Apel itu halus teksturnya, apel itu manis ada asemnya, apel itu segar dan apel itu sehat karena dia mengandung gizi. Nah, itu adalah makna yang diberikan oleh estimasi, oleh indera batin estimasi.
ekstraktor makna. Dia mengambil makna dari apa yang dilihat. Contoh lain misalkan kita ketika melihat yang mudah lah, misalkan melihat eh, mobil Mercy misalkan yang mahal dan yang mobil Mercy tidak dulu kita menggunakan kata mahal ya, karena mahal itu sudah kerjaannya estimasi. Kita melihat mobil sedan, kemudian di situ ada bannya berwarna biru, misalkan eh, ada lampunya, itu sudah terbayang dalam daya representasi. Kemudian kita bayangkan kita rubah warnanya menjadi hijau, tergantung kemauan kita. Bannya menjadi kotak, misalnya sebagainya. Nah, ketika masuk ke estimasi, kita mengambil makna dari mobil itu. Pertama mahal, mewah. Ketika kita kita mengendarainya, kita akan merasa nyaman di dalamnya, kencang, sudah terbayang. Itu semua adalah pekerjaannya estimasi. Nah, setelah estimasi ini selesai atau sudah bekerja, maka itu akan disimpan dalam memori atau ingatan kita. Ketika kita sekarang hari ini kita melihat apel, gambarannya itu akan disimpan di dalam, termasuk juga gambaran maknanya akan disimpan dalam memori kita. Dia menyimpan makna yang diekstrak oleh estimatif, bukan citra visualnya, menyimpan ingatan bahwa apel itu manis dan menyenangkan, bukan gambaran pixel warna merahnya. Itu kan disimpan, maknanya disimpan setelah dimaknai. Tadi Mercy yang mewah, nyaman, kencang, kemudian fun to drive misalkan dan sebagainya, itu adalah makna akan disimpan dalam ingatan kita. Nah, ketika kita 10 tahun yang akan datang, kita ambil lagi data itu bisa bahwa sama ya, bahwa Mercy itu ya nyaman, mewah, mahal, kemudian kencang dan enak untuk dikendarai. Itu adalah makna hasil estimasi yang kemudian disimpan dalam ingatan penyimpan. Nah, ini apel pun juga, apel hasil dari ekstrak makna, hasil dari pemaknaan oleh estimasi akan disimpan dalam dalam ingatan ini. Bukan bentuk apelnya, tetapi maknanya. Apa itu manis, sehat, menyenangkan, itu yang disimpan oleh manusia. Nah, ini adalah proses daya indera bagaimana bekerja dari indera lahir masuk ke indera batin. Ingat ya, yang paling krusial dari kelima indera batin ini adalah estimasi. Karena ketika dia memberikan makna pada satu objek yang kita lihat oleh mata atau kita raba oleh tangan, dia memberikan makna. Apakah maknanya itu akan membuat kita menyukai atau membencinya? Kalau menyukai, dia akan menghampirinya. Kalau dia membencinya, maka dia akan menghindar. Oke, ini ada pembahasan berikutnya. Itulah saya ulangi ya. Dan itulah al-wahmiyah itu yang akan mendorong untuk bergerak, menghampiri atau menjauh. Daya gerak itu terdiri dari an-nafs al-syahwaniyah dan contoh misalkan ini. Ada banyak orang yang tertarik ketika melihat eh, outlet gacoan ya. Karena memang makna estimasi kita memberikan makna gacoan itu pertama enak, kemudian pedesnya enak, murah misalkan, dan kemudian yang estimasi itu menggerakkan tubuh kita untuk datang. Berarti kita emang apa namanya daya daya gerak kita dikendalikan oleh hasil daripada estimasi dalam indera batin kita yang sudah membaca maknanya bahwa gacuan itu enak, kemudian terkenal, kemudian pedasnya enak, kemudian murah misalnya, maka diri kita akan menghampirinya. Ada juga ketika eh, maknanya negatif yang diberikan oleh estimasi yang tadi ya, maka daya geraknya daya geraknya akan berbentuk amarah. Contoh misalkan, ketika kita melihat Teku Daniel oleh mata akan disetor ke alhis al mustarok atau indera bersama, kemudian sampai kepada
estimasi tadi, al-wahmiyah tadi, estimasi indera batin yang al-wahmiyah estimasi, dia memberikan makna bahwa kuda nil itu berbahaya. Kuda nil itu bisa apa namanya mengoyak tubuh kita dengan gigitannya. Kuda nil itu bisa membunuh kita. Nah, ketika makna itu muncul, maka tubuh kita akan bergerak untuk menghindar atau melawan. Ya, kalau memang memungkinkan untuk melawan, melawan. Kalau nggak memungkinkan, dia akan menghindar. Itu an-nafas al-quwah al-ghadabiyah. Kalau yang tadi ketertarikan itu al-quwah asyahwaniyah. Kalau yang tadi yang cenderung marah dan menghindar atau lari atau melawan itu al-quwah al-ghadabiyah. Itu digerakkan oleh apa? Digerakkan oleh salah satu indera batin yang sangat krusial bernama al-wahmiyah atau estimasi. Daya gerak itu dikendalikan oleh indera batin tadi. Begitu misalnya seorang yang melihat makanan enak, dekati, melihat. Nah, kalau misalkan di apa di dunia remaja lah gitu, seorang laki-laki melihat cantiknya seorang perempuan, maka di situ ketika daya estimasinya memaknai perempuan itu cantik, kemudian soleha, dia akan berupaya untuk mendatanginya, melakukan ta'aruf. Itu contoh ya. Jadi ini bagaimana indera batin itu mempengaruhi daya gerak manusia. Nah, sekarang kita masuk ke jiwa insaninya. Kalau tadi kan jiwa hayawaninya, jiwa binatangnya, jiwa hewannya yang terbagi ke dalam indera, batin dan lahir, kemudian daya daya indera ya, daya penginderaan yaitu lahir dan batin dan daya gerak di mana daya gerak dipengaruhi oleh daya batin. Dimulai oleh indera batin ya. Nah, sekarang jiwa insaninya yaitu yang intinya adalah pemberdayaan akal ya. An-nafas al-insaniyah. Dia terdiri dari dua tadi ya, terdiri dari dua akal, akal praktis yang berkaitan dengan tubuh manusia. Kadang disebut moral, berfungsi mengendalikan dorongan hewani dalam diri manusia, nafsu dan amarah dalam kehidupan sehari-hari, serta membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Kalau tadi kita melihat manusia yang mengandalkan indera, kemudian indera lahir, kemudian indera lahir akan menyetor data mentahnya ke indera batin, terutama wahmiyah, dan estimasi akan menggerakkan daya gerak tubuh manusia. Kalau akal praktis dalam jiwa insan ini memberikan pertimbangan, mengendalikan agar tidak terlalu terdorong oleh hawa nafsu atau dikendalikan oleh hawa atau nafas al-hayawaniyah. Jadi akal ini yang akan mengendalikan proses-proses yang terjadi pada an-nafas al-hayawaniyah. Maka ini disebut sebagai moral. Dia mengendalikan dorongan hewani dalam diri manusia, baik itu nafsu ataupun amarah dalam kehidupan sehari-hari, serta membedakan mana yang baik dan buruk. Seperti ini. Nah, ini adalah dorongan daya gerak pada jiwa hewani. Ketika dia suka, dia akan ikut ngantri misalkan, setelah dia memberikan makna. Atau dia ketika membahayakan dirinya, dia akan lari. Nah, oleh dorongan jiwa hewani, nafsu amarah akan dikendalikan oleh akal praktis ini yang pertama, yang ada pada jiwa insan. Akalnya akan berfungsi. Kalau misalkan orang mengatakan bahwa gunakan akal untuk mengendalikan eh, hawa nafsu, nah ini akal praktis ya maksudnya. Karena ada akal yang lain. Nanti kita akan bahas. Pada prosesnya, akal praktis akan dibantu akal teoritis nanti yang kedua. Jika proses pengendalian ini berhasil, maka berwujud akhlakul karim. Jadi alat kontrol agar manusia tetap pada on the right track, pada jalan yang benar, secara moral itu adalah akal praktis. Ya, itu hanya ada pada jiwa insani. Kalau manusia berhenti hanya pada jiwa nabati dan jiwa hewani, yaitu mereka yang mengandalkan hawa nafsu saja. Suka dan tidak sukanya itu adalah akibat dari apa namanya pertimbangan-pertimbangan hewani, gitu. Tapi kalau manusia juga mengaktifkan jiwa insaninya, maka akalnya akan memberikan panduan kepada hawa nafsunya.
mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mungkin orang yang akhirnya terpaksa harus ngantri panjang untuk mendapatkan mie gacuan ini, mungkin ya eh, akal praktisnya mengizinkan atau baginya apa tidak ada salahnya misalnya. Atau mungkin ada yang ada tergantung ternyata tergantung nanti tingkat kekuatan moralnya. Tingkat kekuatan moralnya itu yang akan nanti dipengaruhi oleh akal teoritis ya. Kalau sampai kepada akal yang sangat kritis, buat apa saya harus ngantri panjang-panjang? Tuh cuma beli mie plus doang, udah beli aja di warung, misalkan bikin mie sendiri, tinggal tambah cabai yang banyak, nggak mesti harus FOMO gitu. Ini kan orang menyebutnya FOMO, fear of missing out, ikut-ikutan gitu. Orang kata dia yang punya akal kritis tadi, yang sangat kritis begitu, memanfaatkan akalnya, melihat orang-orang yang ngantri panjang di gacuan itu hanya ikut-ikutan, bukan karena mereka butuh banget gitu. Kalau mereka mau memanfaatkan akalnya, ngapain juga harus ngantri panjang-panjang. Nah, itu menurut akal kritis ya, yang dimana akal teoritisnya berfungsi dengan baik. Nah, ini kalau akal teori praktisnya ini terus berfungsi, memandu hawa nafsu, nafsu amarah itu, maka dia akan terus berada pada akhlak al-karimah. Nah, kalau misalkan kampus kita itu punya tagline kampus berakhlak, maka akal praktisnya harus berfungsi. Entah di kampusnya, entah di setiap individu sivitas mahasiswanya. Agar itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kampus. Kita menjadi kampus yang berakhlak. Merokok di warung atau di kantin itu sebetulnya dia sudah berhenti hanya pada jiwa hewani saja. Akalnya tidak berfungsi. Andai akalnya berfungsi, dia akan sangat malu sekali untuk merokok di ruang umum gitu. Itu contoh ya. Nah, sekarang akal teoritis inilah yang akan memasok nilai-nilai moralitas ke dalam akal praktis sebagai bahan untuk memandu gerak manusia. Akal teoretik mengarah pada dunia ilahiyah. Karena nanti kita akan bahasnya. Akal nanti akan berhubungan dengan masalah pengetahuan Allah ya. Sesuai dengan tahapannya. Memungkinkan menerima intelligible, daya intelektual, serta menyusun pengetahuan sebagai hasil dari pengolahan berbagai macam makna suatu dan suatu peristiwa. Ini teorinya ya. Intinya, akal teoritis itulah akal yang berkaitan dengan eh, apa namanya pancaran ilahi. Jadi Allah bisa berkomunikasi dengan manusia melalui akalnya, melalui malaikat dan melalui akalnya. Jadi Allah, malaikat, akal manusia. Ketika akal teoritisnya berfungsi, itu akan sangat kaya sekali seorang manusia ketika akal teoritisnya sudah pada puncak dan akan sangat ter, terbimbing seorang manusia itu karena akal praktisnya terus mendapatkan support dari akal teoritis ya. Akal praktis lagi ya, akal praktis itu adalah akal yang mengendalikan hawa nafsu. Akal teoritis itu yang memberikan pasokan nilai-nilai ajaran-ajaran apa eh, apa namanya eh, nilai-nilai apa ya baik dan kebaikan nilai-nilai kebaikan yang disupport ke dalam akal praktis ya. Ini akal ini terbagi ke dalam 4 tahapan ya, sampai ke puncak. Tahapan yang pertama adalah akal material atau al-akal al-hayyulani. Tadi saya sebutkan bahwa seorang bayi sudah punya akal, hanya dia baru pada potensi saja, belum dimanfaatkan. Di tahap ini akal masih kosong, belum ada pengetahuan di dalamnya. Ia hanya memiliki kemampuan dasar untuk belajar, tapi belum belajar apa-apa. Ini supaya kita memahami ya apa itu akal materi dengan ilustrasi seorang bayi. Kemudian akal habitual, akal yang terbiasa. Dia melakukan sesuatu secara kebiasaan. Itu ada pada akal orang manusia
pada tahap sekolah, misalkan SD, SMP, SMA, atau SD, SMP lah. SMA sudah mulai dewasa. Setelah seorang mulai belajar, misalnya sekolah, membaca, atau mengalami hal yang baru, akalnya mulai terisi pengetahuan. Ia sudah mulai terbiasa berpikir dan punya dasar ilmu, tapi belum bisa menggunakannya dengan kreatif atau mandiri. Dia hanya sebagai apa namanya, mukallid lah. Dia baru bisa menghafal, kemudian agak sedikit dan memahami, menghafal dan memahami. Belum bisa melakukan mengamalkan. Mungkin ada beberapa yang bisa diamalkan, ada yang belum bisa. Ini kalau dalam taksonomi Bloom itu ada memorizing yang paling bawah, kemudian understanding, kemudian implementing, melaksanakan, dan analyzing, menganalisis ya. Dia anak sekolah SD itu belum bisa menganalisis. Tapi mungkin seiring waktu dia di SMP, SMA sudah bisa menganalisis, sudah bisa membaca sesuatu dan memilah-milahnya. Jadi kalau anak SD baru sampai kepada memorizing, lebih banyak menghafal, anak SMP menghafal juga memahami, anak SMA sudah bisa mengamalkan. Dan juga mungkin ada sedikit yang bisa, beberapa yang bisa menganalisis. Nah, kemudian meningkat akal aktual itu akal bil fi'li, akal yang sudah matang. Ia tidak hanya punya pengetahuan tapi juga mampu berpikir abstrak. Artinya apa? Mengabstraksi keadaan, kemudian dia menarik kesimpulan sendiri, menganalisis dan menyusun pemikiran yang orisinil tanpa perlu berguru. Ini seperti profesor lah. Seperti profesor, jadi orang yang sudah sampai kepada akal aktual itu menginspirasi. Dia contoh konkretnya adalah membuat buku, ceramah, dan itu didengar oleh banyak orang. Orang lain juga akan terinspirasi. Melampaui apa yang dimiliki oleh anak-anak sekolah dari SD, SMP, SMA. Bahkan juga oleh para mahasiswa SD, SMP, SMA. Sementara selama masih belajar dari mulai SD sampai dengan S3 sekalipun, itu masih belum maksimal pada akal aktual. Paling pada akal habitual. Oke lah, dokter sudah masuk pada aktual seharusnya. Dia sudah bisa memberikan inspirasi ke banyak orang karena kemampuannya untuk menyerap kesimpulan-kesimpulan yang baik terhadap apa yang dia pahami gitu. Dan terakhir ini al-akal perolehan atau al-akal al-mustafad. Ini mungkin gak didapat oleh manusia? Mungkin. Untuk zaman sekarang ya agak kecil kemungkinannya karena ini adalah puncak dari akal manusia, di mana akal manusia itu sudah sampai kepada apa namanya, tingkatan yang bisa berkomunikasi dengan utusan Allah, dalam hal ini adalah malaikat. Ini adalah tingkat puncak akal manusia. Pengetahuan datang secara intuitif, itu adalah inspirasi, ilham, cepat dan mendalam. Kalau dalam bahasa tasawufnya ada ilmu laduni lah. Dia tahu tanpa dikasih tahu orang, tapi tahunya dari hal yang gaib. Itu ada dalam Islam, cuma hanya terbatas pada orang-orang yang memang Allah pilih saja. Kalau dalam tasawuf itu ada istilah orang-orang yang khawasul khawas, orang yang khusus terkhusus lah gitu. Tidak semua orang mampu untuk nyampe ke sini, dan itulah kenapa dia hanya dicapai oleh para nabi, oleh para filsuf, karena dia sudah bisa memanfaatkan akal secara maksimal. Orang di tahap ini bisa memahami kebenaran kompleks secara langsung, tanpa berproses, tanpa berpikir lama ya. Bisa dicapai oleh nabi dan filsuf besar. Nah, maka orang yang sudah pada puncak akal itu berarti sudah terkontrol, akal praktisnya sudah stok moralnya juga sudah penuh gitu, sudah bagus, nilai-nilainya sudah dipahami, maka akal praktis yang didapatkan dari akal teoritis ini akan mampu untuk mengendalikan. Cenderung orang yang mengaktifkan akal ini orang yang dapat mengendalikan dirinya, mengendalikan hawa nafsunya, nafsu amarah yang membawa kepada keburukan. Nah, kalau di teori psikologisnya Imam Ghazali, level akal teoritis ini ada pada an-nafs al-mutmainnah. Nah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu artinya hati yang tenang yang sudah mampu untuk berkomunikasi dengan
Allah. Nah, kalau akal tidak sampai berkomunikasi dengan Allah hanya melalui para malaikatnya. Kalau hati menurut Imam Ghazali dengan nafas al-mutmainnah, nafas al-mardiyah itu bisa bertemu Allah melalui jalur tasawuf ya, jalur ihsan. Dan kembali kepada ilmu sina, jadi ini adalah puncak dari jiwa manusia itu jiwa insani, yaitu akal teoritis yang paling tingginya adalah akal mustafad. Kesimpulan dari dari Ibnu Sina tentang akal mustafad ini, menurut Ibnu Sina, akal perolehan atau akal mustafad tingkat akal tertinggi dalam diri manusia. Jika seseorang dapat mencapainya, maka pengetahuannya langsung, intuitif. Ia memahami kebenaran hakiki secara langsung dari sumber pengetahuannya itu akal aktif. Kalau kan akal akal mustafad ya. Ini akal aktif itu malaikat, tidak hanya lewat berpikir biasa. Jiwa tenang, bahagia maksimal. Bahagianya berasal dari kegiatan perenungan, kontemplasi hakikat dan realitas. Hakikat realitas, tidak takut mati karena tahu jiwa akan abadi. Kehidupan setelah mati bahagia. Jiwa yang sudah mencapai akal ini, mencapai level ini akan abadi dalam keadaan kontemplatif bahagia. Kemudian mendekati kesempurnaan seperti malaikat, ia hampir seperti makhluk spiritual murni dalam masyarakat. Pantas jadi pemimpin yang bijak. Nah, maka ada satu filsuf yang tidak setuju dengan konsep demokritos ya, demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin hasil pemilihan. Ada kalangan filsuf yang mengatakan bahwa idealnya masyarakat itu dipimpin oleh akal, bukan oleh elektabilitas, oleh pemilihan, tapi oleh akal. Dan akal itu ada pada seorang filsuf. Karena Nabi kan udah nggak ada ya. Karena Nabi kan udah berakhir dengan Nabi Muhammad. Ya tinggal kita memilih orang yang bijaksana, orang yang memanfaatkan akalnya secara sempurna. Bagaimana cara mencarinya? Lihat mungkin dari kalangan para ulama, di kalangan para filsuf, para para bijak, para cendekia gitu. Mereka lah yang menurut Ibnu Sina yang berhak dan pantas jadi pemimpin, bukan hasil pemilihan yang kadang-kadang itu melesat ya, bahkan justru adalah menyengsarakan rakyatnya. Yang pada intinya adalah akal mustafat berarti manusia paling sempurna. Hidup bahagia di dunia, kan, terus memahami kebenaran dan dijamin bahagia di akhirat karena jiwanya sudah menjadi substansi intelek yang abadi. Inilah kenapa Ibnu Sina mengatakan bahwa orang mati itu kalau kemudian dibangkitkan itu bukan dengan jasadnya, hanya jiwanya. Ini yang mengundang kontroversi. Imam Ghazali tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Sina, di mana yang abadi itu hanya jiwanya, bukan dengan jasadnya. Kalau kalau Al-Ghazali itu ya seutuhnya manusia jasad, ruhan wa jasadan akan dibangkitkan oleh Allah dan dikumpulkan dan dihisab serta akan masuk surga atau neraka itu jiwa dan raganya. Nah, dari pembahasan konsep manusia Islam ini ada kesimpulannya. Yang pertama, tadi kita membahas tentang tujuannya. Tujuan penciptaan manusia bersifat multidimensi dan saling berintegrasi. Baik itu ibadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk mengenal Allah serta menjalani kehidupan sebagai ujian ilahi. Kalau lulus kita menjadi orang yang beruntung. Ibadah dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, baik lahir maupun batin, dan mencapai puncaknya pada ihsan ya, beribadah kesadaran penuh akan penguasaan Allah. Baik itu yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Belajar, menikah, mendengarkan kuliah, itu adalah ibadah. Syaratnya adalah dia harus memiliki niat lillahi ta'ala dan tidak bertentangan dengan syariat caranya. Manusia sebagai khalifah memiliki amanah etis dan ekologis. Nah, ini kita coba mengambil kesimpulan dari para mufassir modern ya, bahwa khalifah itu juga punya fungsi untuk memberikan nilai terhadap proses-proses eksploitasi dan pemanfaatan alam, ramah terhadap lingkungan, tanggung jawab sosial, keadilan ekonomi, dan pengembangan sains dan teknologi yang bermoral.
Setiap manusia yang keempat diciptakan dari fitrah, di mana dia memiliki potensi dasar untuk mengenal Allah, mencintai kebenaran, dan condong pada kebaikan. Fitrah ini ada pada agama yang lurus, yaitu agama Islam. Orang yang tidak beragama Islam, keyakinan kita adalah mereka yang menentang fitrah. Ya. Yang kelima, terakhir, kesempurnaan manusia dicapai oleh pengembangan jiwa dan akal secara hierarkis. Kalau kita mengacu pada episode tadi, puncak dari kemuliaan manusia itu adalah mereka yang memanfaatkan akal hingga bisa mampu untuk menjangkau alam malaikat. Baik, itu adalah kesimpulan dari pertemuan yang ke-13 ya, eh, tentang konsep manusia Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Eh, kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.